Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Jumpa lagi bersama saya. Terusnya saya share Selasa kemarin, karena kemarin saya batuk berat, saya minta ganti sama Pak Rahmat. Oke, yang akan saya bahas atau sedikit kita diskusikan hari ini adalah pertanyaan pertama, kita itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya kan? Seperti yang sudah saya sampaikan di mukadimah tadi, tidak diciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah emang disuruh. Nah, apa sih yang didapatkan dari ibadah itu, yang kita jujuk dari ibadah itu sendiri? Di antaranya adalah kita ingin mendapat rahmat atau berkahnya dari Allah. Sering nggak Pak dengar kata-kata berkah? Biar berkah ya hidupnya, biar berkah ya uangnya dan segala macam. Biar berkah ya umurnya. Kalau lagi ulang tahun kan ada tuh di WA, semoga diberikan keberkahan. Nah, yang saya akan bahas sekarang ini adalah berkah. Sering kita sebutkan, tapi kira-kira apa pemahaman dari berkah itu? Ya. Makna berkah berasal dari bahasa Arab barokah, artinya nikmat. Kamus Al-Munawir 1997 garis miring 78. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabarak. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Pokoknya kalau bicara berkah itu urusannya sama kebaikan aja. Ya. Berkah dalam Al-Quran sendiri di Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, saya bacakan artinya. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi banyak bentuknya. Salah satunya air hujan. Di sini kan berhubungannya sama tanah yang tandus, Pak. Ya kan? Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau satu negara mau diberikan keberkahan dari langit dan bumi, ini dikasih bocoran. Caranya gimana? Beriman dan bertakwa. Nah, sekarang kalau bicara beriman, kemarin saya sudah sempat menyampaikan siapa yang dikategorikan beriman sesungguhnya. Ya, pertama adalah yang dibacakan ayat Allah, maka dia akan hatinya tunduk
bertambah imannya, gitu kan. Ya. Terus bertakwa. Takwa itu juga pernah udah dijelaskan sama teman-teman dari yang ustaz-ustaz yang menjelaskan di sini. Antara beriman dan bertakwa itu juga nggak bisa dipisahkan. Habis beriman, bertakwa, ya kan? Bertakwa itu istilahnya pembuktian dari kita sebagai hamba-Nya Allah. Ketika kita beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sekarang kita lihat Indonesia kayak begini, ya kan? Negaranya sumber daya alamnya bagus, ibarat kata tuh gemah ripah originawi. Tapi kenapa dikelolanya tidak dengan cara yang terbaik? Bisa jadi kita belum beriman sebenarnya dan belum bertakwa. Oke. Titik beratnya di sini adalah berkah. Yang saya mau bahas kan berkah. Barakah itu atau al-barakah artinya berkembang, bertambah banyak dan kebahagiaan. Imam Nawawi berpandangan makna kata berkah adalah kebaikan yang banyak, abadi dan berkelanjutan. Ya, udahlah banyak, long lasting, abadi dan berkelanjutan. Terus menerus, nambah, itu berkah. Ya, kata Imam Nawawi. Kebaikan yang dimaksud tadi oleh Imam Nawawi itu tidak sekedar materi, namun juga berarti manfaat atau sesuatu yang tidak dilihat dengan mata. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qaf. Al-Qaf itu 50 ya Pak? Sebentar kita lihat. Bismillah. Surat ke-50 ayatnya 9 sampai 11. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Shadaqallahul azim. Jadi di sini, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rizki bagi kami hamba-hamba kami, bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Ya. Dari ayat di atas disebutkan dengan jelas bahwa air yang diberkahi hanya terlihat membasahi tanah, namun dari tanah yang basah itu menjadikan subur, sehingga muncul benih yang tumbuh menjadi pohon hingga berbuah. Dari buah itu terdapat biji yang bisa ditanam lagi, sehingga muncul pohon dan buah yang lebih banyak. Ya. Jadi sesuatu yang bertambah, ya. Sebentar, saya cari. Jadi kebaikan yang bertambah, ya. Kebaikan yang bertambah
dari satu kebaikan yang kita dapatkan, nah itu dikategorikan sebagai berkah. Ya, bisa kita lihat juga sebentar. Nah, ciri-ciri atau indikator dari berkah itu ada beberapa. Ciri-ciri atau indikator mendapat berkah juga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah atau barakah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Jadi kalau sesuatu kebaikan yang kita dapat berulang, abadi, tambah lagi, nah itu berkah. Ciri-cirinya berkah adalah yang ada pada diri kita. Bisa kita lihat, yang pertama, nikmat dalam beramal soleh. Ketika beramal soleh terasa nikmat, itulah salah satu ciri orang yang dapat keberkahan. Jadi surat Al-An'am ayat 125, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa keberkahan hidup dari Allah antara lain merasakan nikmat iman dan Islam serta kenikmatan dalam beribadah sehingga menjadi lapang. So, kita bisa lihat introspeksi pada diri kita sendiri, kita termasuk orang yang udah diberkahin belum? Caranya satu, kita lihat kalau kita beribadah nikmat apa enggak? Apa kita beribadah itu kayak terpaksa, ya kan? Apa ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban saja? Nggak ada nikmatnya. Begitu sholat, nggak ada nikmatnya, nggak ada bekasnya. Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Begitu juga yang lain. Ya. Jadi kalau untuk menjadi berkah, ya, pertama kita bisa lihat kita nikmat kah dalam beribadah. Tentu saja tidak begitu aja, harus ada effort, ya, usaha yang jelas. Sholat yang khusyuk, sholat yang mendatangkan Allah di dalamnya, katakanlah begitu, sehingga kita bisa berkomunikasi kayak layaknya anak ke bapak gitu, sampai bisa curhat, sampai bisa nangis, itu nikmat. Insya Allah berkah hidup kita. Terus kalau kita dapat keberkahan, hidup kita yang dapat keberkahan itu pertama tadi nikmat dan beramal soleh, yang kedua istiqomah dalam kebaikan. Jadi pertama nggak hanya merasa nikmat, berkah juga membuat seorang terus konsisten melaksanakan itu. Ya, saya udah lihat bapak-bapak di sini semuanya ada yang konsisten tiap sholat baca Quran, ada yang konsisten berpuasa sunnah, ya, konsisten bersedekah, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahi. Jadi di Ali Imran ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Konsisten dalam kebaikan artinya kita terus berpegang teguh pada perintah Allah dalam kondisi apapun. Orang yang dalam hidupnya penuh dengan keberkahan, maka dia akan menjalankan kebaikan tersebut secara konsisten sampai akhir hidupnya. Jadi kata kuncinya konsisten, atau bisa kita pahami istiqomah. Allah itu suka kepada amal yang kecil tapi konsisten dilakukan, ya. Itu menjaga silaturahim kita, hubungan kita, tali kita ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang konsisten menyapa saudaranya setiap kali ketemu, kan Rasulullah mengajarkan kita hidup seperti itu. Kita ini makhluk sosial, nggak mungkin hidup sendiri, pasti butuh teman, kan gitu ya. Nah,
Ketika kita jalankan itu dengan suatu niatan untuk istiqomah, kita akan melakukan hal-hal kecil tapi terus-menerus. Contoh, keluar rumah, ada orang salam, assalamualaikum bu, sehat ya, assalamualaikum pak, sehat ya pak. Ketemu sama teman gitu, ketemu terus tiap hari. Allah suka sama yang kayak begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkah ya Allah. Amin. Termasuk orang yang istiqomah. Selanjutnya, orang yang diberi keberkahan itu merasakan kerinduan pada Allah. Orang yang dalam hidupnya penuh keberkahan menyadari bahwa nikmat yang bisa ia rasakan saat ini hanya bersumber dari Allah. Untuk itu tidak ada pilihan lain bahwa ketakwaan dan selalu rindu kepada Allah adalah hal yang selalu dirasakannya. Karena menyadari bahwa manusia tidak akan mendapatkan apapun tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita pernah melalui satu masalah, lalu masalah itu selesai, bukan kita yang jago Pak, tapi Allah yang memudahkan, Allah yang nolong. Nggak jadi apa-apa kita tanpa pertolongan Allah, gitu ya. Coba dilihat surat Al-Anfal ayat 2-3. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ini iman yang sebenarnya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki kami yang kami berikan kepada mereka. Jelas? Jika disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibacakan ayatnya itu bertambah keimanannya, itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, maka itu termasuk orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Enggak hanya itu, dia hanya bertawakal pada Allah, ya kan, segalanya disuruh diserahkan kepada Allah. Usaha maksimal, begitu selesai usaha, hasilnya Allah yang kasih. Kenapa? Karena Allah yang tahu yang paling terbaik buat kita. Bisa jadi kita berusaha mengharapkan sesuatu yang begini, padahal begini itu belum tentu yang terbaik buat kamu. Maka ketika kita berusaha, kita dapat yang begini, mungkin itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Ya. Siapa orang-orang yang bertawakal itu? Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Artinya, siapa yang bertawakal itu adalah orang-orang yang menjaga hubungan vertikal dan horizontal. Vertikalnya dijaga dengan sholat, horizontalnya kita jaga dengan silaturahim dan sedekah. Lalu yang keempat, ketika kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita adalah sabar ketika menghadapi ujian. Karena saya tanya, dari 4 item ini, apakah kita sudah nikmat dalam beramal soleh? Tanyakan pada diri kita sendiri. Kayaknya belum nih. Nah, tambahkan ilmunya, ya, tambahin ilmunya tuh untuk supaya bisa nikmat dalam beribadah. Kedua, apakah kita sudah istiqomah? Dari sekian banyak ibadah-ibadah yang sunnah, aku belum memiliki sesuatu yang aku istiqomahkan tiap hari. Misalnya begitu. Introspeksi kepada diri kita sendiri. Keempat, setelah itu berasa rindu nggak sama Allah? Nah, yang rindu sama Allah tuh begini Pak. Ketika mau datang azan asar, dia udah gelisah, pengen berangkat ke masjid. Salah satunya gitu. Karena orang-orang yang datang awal ke masjid menunggu azan itu poinnya tinggi Pak di mata Allah. Ya. Nanti mungkin bisa dijelasin sama Pak Luli. Ya Pak, masuk orang-orang yang pertama-tama nungguin itu lain pahalanya Pak. Jadi jangan dianggap enteng, datang duluan ke masjid nungguin azan. Kenapa? Karena kepengen buru-buru sholat, buru-buru pengen curhat. Ya. Nah itu. Yang keempat adalah sabar ketika dapat ujian. Jadi kalau ciri-cirinya orang yang diberkahi dalam hidupnya,
sabar menghadapi ujian. Seperti Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu beruntung. Ingat tadi begitu bertakwa, siapa yang bertakwa? Orang yang sholat sama sedekah sama infak. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang beruntung. Itu jelas sekali. Ya. Nah, jadi bentuk keberkahan bisa materi. Misalnya makanan berkah. Makanan yang kita makan menjadi energi. Lalu energi itu kemudian mengerjakan yang baik-baik. Enak dipakai sholat, enak dipakai ngaji, semangat buat ngaji. Makan yang berkah, begitu. Makan yang berkah intinya adalah menghilangkan lapar dan menghasilkan tenaga. Jadi kalau makan mau cari berkah, nggak harus cari yang macam-macam. Ya, artinya gini, makan itu kan menghilangkan lapar dan menghasilkan tenaga. Ketika sudah makan, dapat tenaga, badan kita fit untuk apa? Untuk melaksanakan sesuatu kebaikan kemudian. Seperti sholat, enak ngaji, ya kan? Ada kajian kemana berangkat, gitu kan? Makan dulu untuk dapat lagi. Nah, begitu makan, habis itu kenyang, habis itu tidur. Nah, jangan-jangan makanan yang kita makan tuh belum berkah. Jadi kalau yang berkah itu habis makan langsung semangat ngaji, cari ilmu, baik di kajian di YouTube atau apa segala macam, atau datangin kajian, ya. Terus makan yang berkah itu ya karena hanya menghilangkan lapar dan menjadi tenaga, ya. Kalau mau cari berkah, ya jangan yang aneh-aneh gitu. Makanan yang berkah itu kan gampang didapatnya, dimakan enak, terus nggak jadi penyakit kita makan itu. Kebayang nggak kalau kita makan durian sama kulitnya? Pasti sakit, nggak biasa. Terus udah gitu makan apa? Makan yang boleh dimakan. Dijelaskan kan udah. Ya kan, binatang melata yang bertaring, tiba-tiba kita makan ular misalnya gitu. Terus Anda mau mendapatkan keberkahan dari makan makanan yang nggak dianjurkan oleh Allah gitu. Bagaimana dapat keberkahan itu? Gitu. Ya. Makan yang misalnya, makan di tempat itu enak tuh, gitu. Ya kan? Boleh aja begitu. Asal setelah itu kita cari misalnya di mana makan yang enak gitu. Rombongan kita cari datang ke sana, beli. Habis itu melakukan kegiatan yang terbaik biar jadi berkah tuh makanan. Nggak dilarang. Nyari-nyari makanan yang istilahnya kita senang juga nggak dilarang. Lalu pakaian yang berkah. Pakaian berkah itu pakaian yang bagus dan dipakai ke tempat yang baik-baik. Dipakai sholat, dipakai ngaji. Kebayang nggak? Belinya mahal tapi nggak bisa menutup aurat. Bisa jadi berkah nggak tuh pakaian? Ya. Pakaian itu untuk menutup aurat, tapi ketika kita beli pakaian itu bolong-bolong di mana-mana gitu. Kan? Kita lihat sering kan sekarang ya. Pakai baju pendek kelihatan perutnya, segala macam deh. Padahal belinya mahal. Nah kalau ditanya berkah apa enggak ya, mana bisa jadi berkah yang begitu. Terus kalau kita ibu-ibu bapak-bapak mau membelikan anak baju yang untuk anak itu dapat menuai berkah. Beli pakaian yang menutup aurat, beli pakaian yang Allah dan malaikatnya suka ngelihatnya. Ya. Itu pakaian yang berkah. Motor yang berkah, gimana motor yang berkah? Dipakai, dikenalin ke masjid. Ini motor baru saya. Dipakai ke masjid, dipakai ke kajian, dipakai nganterin orang ke rumah sakit,
berkah. Mobil juga begitu. Mungkin mobil yang berkah, manfaatnya banyak. Dipakai orang silaturahmi, baik yang dekat maupun yang jauh, ya kan. Dipakai ke tempat-tempat yang terbaik, kajian di mana segala macam. Ngunjungin, Allah suruh kita di dalam Quran itu, Allah menyuruh kita untuk berkeliling dunia untuk melihat karunia dan rahmatnya di belahan bumi bagian mana, ya kan. Jadi kita disuruh sama Allah untuk traveling, untuk melihat kebaikan atau keberkahan yang diberikan oleh kepada salah satu tempat. Kita bisa lihat, oh begini. Pelajaran misalnya, dulu masyarakat di tempat ini diberi keberkahan sama Allah, tapi dia mendustakan, akhirnya dihancurin. Nah, kita lihat juga itu. Kita traveling. Kita lihat pakai mobil kita. Mudah-mudahan mobil kita berkah. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah mobil yang saya punya, motor yang saya punya itu sudah menjadi motor dan mobil yang berkah? Ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah seringnya kendaraan tersebut dipakai untuk melakukan kebaikan. Lalu ada pendapatan yang berkah. Jadi gaji yang berkah itu gaji yang nggak terkait atau pendapatan yang nggak terkait dengan yang haram, diperoleh dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik. Sesuatu yang berkah itu terasa manfaatnya dan sesuai kebutuhan. Jadi menurut Ustadz Adi Hidayat itu ciri-ciri harta yang tidak berkah nih Pak ya. Dikoleksi sesuai keinginan nafsu tapi tidak dibutuhkan, tidak digunakan. Contoh, banyak nggak orang-orang yang koleksi pakaian? Oh beli pakaian, wah ada lagi pakaian ini beli, bagus. Oh ada tas ini beli, bagus. Ada yang baru lagi beli, ada handphone baru beli. Tapi nggak dipakai cuma sekali, habis itu digantungin di lemari. Ya. Nah kalau yang mau berkah itu dibeli, dipakai, bertambah manfaatnya dari barang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya dan lagi terasa manfaatnya dan sesuai kebutuhan. Contoh, misalnya dapat gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu. Dalam waktu dekat habis, nggak bersisa. Tapi bukan kepada kebutuhan-kebutuhan yang penting. Misalnya kalau misalnya dia gajinya 10 juta, tapi dia harus bayar pendidikan anaknya, bayar cicilan rumah, Pak, itu tuh nggak masalah. Tapi kalau punya duit, habis nggak ketahuan juntrungannya, nggak ada manfaatnya. Bisa jadi duit itu kagak berkah. Cara ciri harta yang nggak berkah itu begitu, cepat habis tapi nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah itu, ya. Lalu gimana ciri-ciri harta yang berkah? Rezeki atau harta yang berkah memiliki beberapa ciri, diantaranya diperoleh dengan cara yang halal. Ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman semua. Kita dapat nih duit, dapatnya dari cara yang halal apa? Abu-abu gitu, antara halal dan haram. Dapatnya halal tapi caranya terkontaminasi dengan yang haram. Jangan juga itu, Pak. Karena jangan mencampur adukan dengan hak dengan yang batil, kan begitu kan? Kata Allah begitu. Jadi diperoleh dengan cara yang halal, lalu mendatangkan ketenangan hati dan membuat pemiliknya semakin taat pada Allah, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, rezeki yang berkah juga akan membuat seorang merasa cukup dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Nah, kita udah sampai di situ belum, Pak? Harta yang kita miliki ini sudah menjadi harta yang berkah belum? Sudahkah kita lihat, berkaca kepada diri sendiri, apakah sudah kita dapatkan dengan cara yang halal? Oh sudah, Pak. Oke. Kira-kira mendatangkan ketenangan hati nggak? Duit banyak,
Kita pernah dengar tuh, orang dapat duit banyak tapi bingung naruh di bank salah, naruh di bawah bantal salah. Nah, ya. Mendatangkan ketenangan buat pemiliknya dan membuat pemiliknya itu semakin taat pada Allah. Jadi kalau misalnya ada harta banyak tapi ibadahnya jadi kacau, ya, jangan-jangan harta itu sudah mengarah kepada yang enggak berkah. Ciri-cirinya pertama, diperoleh dengan cara yang halal, mendatangkan ketenangan hati, dan membuat pemiliknya semakin taat pada Allah. Banyak order nih, tapi begitu kita ngerjain order, lupa sholat, iya kan? Banyak masuk uang, banyak order misalnya, tapi tiba-tiba kita jadi lupa sholat, lupa sedekah, lupa segala macam, ngurusin itu mulu. Bisa jadi harta itu udah mengarah ke arah yang enggak berkah, ya. Ya. Lalu bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Udah kita lihat belum, harta kita udah bermanfaat buat orang lain juga enggak? Maksudnya sedekahnya jalan enggak? Bahkan ketika rezeki atau harta dikatakan berkah, jumlahnya enggak banyak namun terpenuhi semua kebutuhan, bahkan masih sisa. Ya. Artinya gini, Bapak pernah nggak mengalami, ya, dapat gaji nih sebulan, udah dipakai buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, tapi masih ada sisanya sampai akhir bulan. Cirinya gitu kita bisa lihat, berkah tuh begitu tuh. Dalam hitungan matematik kita, dapat duit segini dengan kebutuhan yang banyak, kayaknya kagak cukup nih. Tapi kalau Allah bilang cukup, bahkan masih lebih, nah itu berkah. Ya. Jadi bisa kita lihat contoh berkah yang lain adalah yang tadi saya lihat, harta yang tak seberapa tapi bisa dirasakan cukup dan nikmat. Orang-orang yang punya harta yang berkah selalu bersyukur dia. Whatever dia lagi banyak uang, apalah uangnya lagi kurang, ya, dia bersyukur terus. Nah itu orang-orang yang mendapat keberkahan juga di dalam hartanya dan hidupnya. Sesuatu yang gak mewah tetapi tahan lama dan terus bermanfaat dari penggunanya, ya, itu berkah juga. Lalu apalagi berkah? Menemukan solusi yang gak disangka-sangka, ya. Ada masalah apa, tiba-tiba lagi bingung mikirin gimana caranya nih, tiba-tiba ada orang datang ngasih solusi. Nah, itu berkah. Memiliki sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman. Punya duit banyak, punya mobil banyak, punya kendaraan banyak, tapi nggak tenang. Takut dicolong, takut dibaret. Nah, dan sampai seperti itu. Berkah lain, dijenguk orang ketika sakit sebagai penghibur dan penyembuh penyakit. Itu berkah juga. Itu menurut Habib Syarif Muhammad Al-Idrus di Agar Hidup Selalu Berkah di bukunya tuh. Ya. Terus apalagi? Ada orang yang mendoakan kita selamat. Ya. Kita didoain sama orang supaya selamat terus. Terus selamat dari bahaya maut. Itu berkah juga. Memiliki kesadaran beribadah karena dirinya hanyalah hamba Allah. Nah, itu berkah. Terus merasa bahagia dunia dan akhirat. Merasakan kesehatan lahir dan batin. Itu berkah juga. Mendapatkan usia yang panjang, ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk beribadah. Kadang umur sama usia bedanya di mana, Pak? Usia sama umur, Pak Erik. Bedanya di mana? Kalau usia itu angka. Ditanya, berapa usiamu? 50 tahun. Kalau ditanya umur itu adalah sesuatu yang dihabiskan dari usia itu. Kan ada orang nih, usianya baru 18 tahun tapi
karyanya tuh sudah banyak, melebihi umurnya, gitu. Melebihi usianya, itu umur, usia dan umur. Umur itu tuh terkait juga dengan kualitas hidup, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya kita mendapatkan umur yang berkah, umur yang berkah adalah usia kita itu dipakai untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Ibadahnya tambah baik, ilmunya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak. Jadi kalau kita berdoa minta umur panjang, yaitu adalah kita minta bukan usia angkanya yang panjang, tapi keberkahan daripada usia itu sendiri. Umur yang panjang, ya Allah berikanlah aku umur yang panjang dalam kesehatan dan dalam ketaatan padamu ya Allah, gitu ya. Minta dipanjangin umurnya supaya apa? Supaya diberi kesempatan lebih untuk beribadah, menambahkan ibadahnya, menambahkan kualitasnya, ya. Terus apalagi contoh berkahnya? Memiliki jiwa yang tenang, aman, tentram, sifat nggak mudah marah. Terus kalau kita ketemu sama, Bapak pernah ketemu nggak sama orang yang bawaan itu adem gitu, enak? Nah itu salah satu berkah juga. Ya. Kesimpulannya, ya, setidaknya jika kita dapat merasakan indikator tadi, yang pertama adalah nikmat dalam beramal soleh, istiqomah dalam kebaikan, merasa rindu pada Allah, dan sabar saat ada ujian. Kita dapat merasakan indikator tersebut baik secara pribadi atau individu, boleh disebut hidupnya penuh keberkahan. Namun demikian setiap pribadi tertentu akan merasakan keberkahan hidupnya yang beda antara satu dengan yang lain. Karena Allah menciptakan kita itu kompleks, nggak mungkin sama tiap orang. Jatahnya tuh masing-masing. Ya. Jadi yang bisa kita tanyakan adalah kepada diri kita sendiri. Hidup saya udah berkah belum? Harta saya sudah berkah belum? Kendaraan saya udah berkah belum? Rumah saya udah berkah belum? Pakaian saya udah berkah belum? Ya. Lalu makna berkah dalam hidup memang bisa berbeda. Namun sebenarnya Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kebutuhan dalam hidup kita, baik kita sadar atau enggak. Semoga sebagai manusia kita selalu menyadarinya dan bersyukur setiap saat akan nikmat yang menjadikan hidup kita berkah. Jadi didapat kayak harta berkah, ngedapetinnya halal, dihabisinnya juga bagus, ya kan? Tenang kita, bertambah lagi manfaatnya, kayak tadi ziyadatul khair. Kita punya HP nih Pak, kayak HP-nya Bang Irfan tuh, dipakai buat ngerekamin kajian terus, berkah dari HP, insya Allah. Bang Irfan. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk menambah keberkahan dalam hidup. Salah satunya kita bisa dengan cara sedekah. Rezeki yang merupakan salah satu nikmat hidup akan bertambah keberkahannya jika kita membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, jadi ada satu cerita, satu ulama ditanya, dia tuh kalau sedekah jor-joran. Tanya nih santrinya, Pak Ustaz, ulama nih, Ustaz, itu kalau sedekah jor-joran, nggak sayang apa sama harta? Kata dia, justru saya sayang sama harta saya titipan kemana-mana, ke orang miskin, ke anak yatim, dia titipin tuh, ya. Nah, jadi rezeki yang kalau mau jadi tambah berkah, sering-sering deh kita sedekah, kita bagiin, ya. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua yang
berkaitan dengan keberkahan ini, baik hidup, harta kita, apa yang kita punya, ya. Bil khusus hidup kita nih Pak, kita pengen kalau pas ulang tahun mudah-mudahan diberikan keberkahan pada sisa hidup, sisa umur, kan gitu ya. Kalau di ucapan tuh, nah, jadi kita sekarang sama-sama udah tahu berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan lagi bagi kehidupan. Udahlah baik, mendatangkan kebaikan lagi, kebaikan lagi. Berulang, ya, abadi, ya, jelas ya. Kata Imam Nawawi itu sebagai seperti itu ya. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Kita masih punya waktu 5 menit kira-kira. Enggak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan dan kita introspeksi diri. Apakah ada apa yang ada di diri kita itu udah berkah atau belum? Gitu. Punya sarung banyak, apakah semuanya udah pernah dipakai? Jangan-jangan cuma menjadi pajangan doang lah itu. Ya. Supaya berkah, pakai itu sarung. Ya. Baju-baju yang bagus. Saya lihat Haji Aleh kalau ke masjid ganti-ganti terus gamisnya. Alhamdulillah. Dan berkah tuh. Iya, ya nggak apa. Kita kadang buka aja deh lemari pakaian kita. Yang ini udah pernah dipakai belum? Yang ini gitu Pak. Kadang itu aja saya bingung Pak. Oh iya ini belum pernah dipakai, ini jarang dipakai, ini gini. Nah itu. Biasanya kan kita kalau cocok udah itu aja kita pakai, ya kan? Kita lupa kalau kita punya pakaian yang lain gitu loh. Nah pakai nih Pak. Mulai sekarang kita buka itu lemari. Yang ini belum dipakai, besok subuh gue pakai. Yang LM gimana? Apa? Apanya? Beli LM. Ya. Ya itu kan. Jadi gini Pak, kita kan disuruh sama Allah juga mempersiapkan diri ya buat ntar gitu. Artinya dipakai itu sometimes tuh LM bisa kita pakai buat yang kalau misalnya kita perlu ya Pak ya, atau mau bersedekah yang lebih hebat lagi, bikin apa misalnya gitu, bisa jadi. Tapi yang jelas LM itu juga untuk kita jaga-jaga, karena kita disuruh siap-siap juga sama Allah, disuruh jangan dapat habis jangan gitu, simpen. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah juga, kalau punya duit kan ada yang disedekahin, ada yang dipakai buat kita gitu, ada yang buat disimpan, kira-kira gitu Pak. Ya mudah-mudahan LM-nya Bapak berkah nih, ya gak? Amin. Ya, dapatnya duitnya capek gue kerja gitu, gue pilihin LM ya. Nih buat istri misalnya pegang gitu. Itu buat ibu dah. Ya kan? Senang dia udah dapat gitu, berkah buat kita juga gitu. Sometimes kalau buat istri perhiasan. Nah, iya boleh. Iya. Dipakai ya. Kalau di Blok M tuh berhias sambil menabung kan gitu ya. Dipakai. Boleh juga itu. Kalau ditanya berkah, mudah-mudahan berkah, dipakai terus di acara kondangan dia pakai, ya kan, bicarain oke. Semuanya yang saya kasih udah dipakai, berarti apa? Fungsi buat Anda dan bertambah lagi fungsinya. Gitu. Orang ngelihat sesama ibu-ibu ngelihat dandanannya cantik, pakai perhiasan kan, waduh bagus nih, gini-gini dia puji, berkah juga buat dia. Emang dia doang dapat, kita juga dapat Pak yang ngasih, gitu. Nggak pakai LM nggak dipakai. Iya, kapan-kapan dipakai, iya. Ya kan, kadang sekarang LM kita simpan buat apa, ya kan? Ya kan, buat jaga-jaga. Nah itu juga disuruh mau. Lebih aman, lebih berhati gitu ya. Iya. Iya. Tapi sekarang gitu Pak, kalau perhiasan sama LM kadang perhiasan tuh ada ongkosnya ya. Kalau kita jual tuh, waduh luar biasa tuh, saya pernah tuh jual perhiasan, cek, wah ongkosnya gede juga nih. Begitu saya pernah jual LM, sedikit lah ininya, ada harga yang bisa di ini kan, ijaz.
Ya pinter-pinter kita lah ya, kita saving di LM boleh ya kan, terus nggak lupa juga kita kasih perhiasan buat istri kita gitu. Kadang kalau misalnya kita ke kondangan dia polos aja kan, gimana gitu ya, ya nggak. Tapi jangan juga segambreng kayak ini ibu-ibu yang sampai berapa kilo setengah misalnya gitu, wah itu berlebihan juga. Iya, haji ya. Kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita punya kita lihat lagi, udah berkah belum ya? Oh iya udah. Rumah nih berkah, bikin pengajian di rumah, gitu ya. Motor biar berkah ya, sering-sering anterin orang yang butuh, ya Pak Erik. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ditambahkan, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.